Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Fikran dari kelas 12 IPS 5, asal sekolah SMA Negeri 12 Pekanbaru, Guru Pembimbing Bu Nalwita SPD. Materi yang saya bahas adalah peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia tidak luput dari pengaruh negara yang terlibat perang dingin. Artinya, negara yang baru merdeka menjadi ajang perebutan hegemoni antara negara-negara adidaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia menerapkan kebijakan yang disebut politik bebas aktif. Politik bebas aktif bebas dapat diartikan tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau blok tertentu dan bersikap netral. Aktif dapat diartikan giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain serta turut menjaga perdamaian dunia. Kebijakan ini menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut dalam blok manapun karena cita-cita bangsa Indonesia adalah turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Peran Indonesia di kancah dunia. Yang pertama, dalam skala internasional, Indonesia, Yugoslavia, India, Mesir, Ghana memperkasai terbentuknya gerakan non-blok. Yang kedua, dalam skala regional, Indonesia mempromosikan terbentuknya organisasi ASEAN. Skala internasional, gerakan non-blok. Pengertian gerakan non-blok adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk terlepas dari kekuatan blok manapun. Latar belakang kejenuhan akibat pengotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara berkembang sulit untuk membangun ekonomi negara. Yang kedua, kekhawatiran terjadinya perang nuklir sebagai akibat perang dingin karena Amerika Serikat dan Uni Soviet mempunyai senjata nuklir yang setiap saat dapat diluncurkan. Terbentukkan gerakan non-blok. Gerakan non-blok bermula dari sebuah konferensi yang dilaksanakan tanggal 28 April sampai Mei 1954 di Colombo, Sri Lanka. Konferensi Colombo dihadiri oleh yang pertama Ali Suhrojoyo, Perdana Menteri Indonesia, Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, UNO, Perdana Menteri Myanmar, dan keempat Muhammad Ali, Perdana Menteri Pakistan. Yang kelima Sir John Katawala, Perdana Menteri Sri Lanka. Kemudian sebagai tindak lanjut, Ali Sastrowijoyo menyarankan untuk diadakan konferensi yang lebih besar lagi. Akhirnya tanggal 18 sampai 21 April 1955 diselenggarakan kembali konferensi Asia Afrika di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara, 23 dari negara Asia dan Afrika. Hasil konferensi Asia Afrika. Pada konferensi ini, 29 negara berkomitmen untuk tidak terlibat dalam
kontroversi blok barat dan blok timur, dan di akhir konferensi ditandatangani sebuah deklarasi yang dikeluarkan Pancasila Bandung. Selanjutnya berikut slide Pancasila Bandung. Dari konferensi Asia, kemudian pada tanggal 1 sampai 6 September 1961 diadakan konferensi tingkat tinggi KTT di Belgrade, Yugoslavia untuk membawa kesepakatan Pancasila Bandung menjadi langkah yang konkret. Konferensi tersebut memastikan kesepakatan bersama membentuk sebuah gerakan non-blok. Tokoh-tokoh pendiri gerakan non-blok yang pertama Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, yang kedua Presiden Indonesia R. Soekarno, yang ketiga Presiden Mesir Gamal Abdul Rahman Nasser, yang keempat Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, yang kelima Presiden Ghana Nkrumah. Eksistensi gerakan non-blok, yaitu yang pertama eksistensi gerakan non-blok terlihat pada pertengahan 1970-an. Pada tahun itu isu ekonomi mulai menjadi perhatian gerakan non-blok. Mengatasi itu, maka gerakan non-blok dan kelompok 77 mengadakan pertemuan membahas masalah ekonomi dunia. Tahun 1960-an, gerakan non-blok memfokuskan kegiatan untuk mengatasi masalah terkait ekonomi pada negara berkembang, pengatasan kemiskinan dan lingkungan hidup. Yang kedua, sebagai akibat runtuhnya Uni Soviet, tembok Berlin, sehingga terjadi kesenjangan antar negara maju dan berkembang. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Yang pertama, peran Indonesia terlihat selama memegang kepemimpinan gerakan non-blok pada tahun 1992 sampai 1995. Yang kedua, selama 3 tahun kepemimpinan Indonesia, gerakan non-blok dinilai berhasil memainkan peran penting percaturan politik dunia. Melalui Jakarta Mindset, Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini. Contohnya, yang pertama, menghidupkan kembali dialog antar negara berkembang. Yang kedua, dipercaya untuk menyelesaikan konflik regional antara lain konflik Kamboja, gerakan separatis Moro Filipina, dan sengketa Laut Cina Selatan. Yaitu pengertian ASEAN adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pelopor berdirinya ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tokoh pendirian ASEAN yang pertama Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Malaysia. Yang ketiga Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura. Dan Narkos Ramos, Menteri Filipina. Yang Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Pertemuan kelima negara tersebut menghasilkan deklarasi yang menjadi dasar terdirinya ASEAN. Beberapa negara kemudian ikut bergabung, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Brunei Darussalam,
yang kedua Vietnam, yang ketiga Laos, yang keempat Myanmar, yang kelima Kamboja. Tujuan ASEAN yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB. Ekstensi ASEAN. Yang pertama, kerjasama ekonomi. Melalui pembentukan AFTA, ASEAN Free Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN, diberlakukan tarif efektif bersama antara 5-10% produk ekspor impor dengan tujuan menghilangkan kendala perdagangan di antara negara anggota ASEAN. Contohnya, yang pertama, perdagangan bebas dengan mitra bicara. Yang kedua, kerjasama di sektor industri dan jasa berupa sektor transportasi dan telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kedua, kerjasama politik dan keamanan. Yang pertama, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang kedua, pertemuan para menteri pertahanan ASEAN yang bertujuan mempromosikan dan meningkatkan kerjasama bidang pertahanan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang keempat, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang ketiga, kerjasama eksternal dan fungsional. Kerja eksternal ASEAN. Adanya kerjasama dalam bidang keamanan, perdagangan, energi, pariwisata, pendidikan antara Asia Tenggara dan Timur Laut, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea dalam proses ASEAN Plus 3. Kerjasama eksternal ASEAN yang kedua yaitu kerjasama dengan mitra dialog, yaitu Australia, Kanada, Uni Eropa, dan Amerika. Kerjasama eksternal yang ketiga yaitu negara ASEAN juga turut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi APEC, ASEAN, dan ALAF. Kerjasama fungsional ASEAN. Kerjasama fungsional ASEAN mencakup bidang kebudayaan, penerangan, pendidikan, lingkungan hidup, iptek, penanganan bencana, pembangunan sosial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.